kembali dengan saya, Lisa Noviana, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, menghadiri apel pagi perdananya pada Senin 26 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan 3 kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas, yaitu kolaborasi, sinergi, dan integritas. Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM harus bergerak dalam irama dan tujuan yang sama. Supratman menyampaikan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk saling melengkapi dan menguatkan, karena setiap unit kerja dalam Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peran dan fungsi yang penting. Ia berkata bahwa hanya dengan kerjasama, kita Kementerian Hukum dan HAM bisa menghasilkan karya yang optimal. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara Kementerian Hukum dan HAM Kuningan, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Supratman dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 lalu. Sebelum menjadi menteri, ia memiliki pengalaman sebagai advokat, akademisi hukum, hingga politisi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Widodo Eka Cahyana, meresmikan 56 desa kelurahan sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa 27 Agustus 2024. Program Desa Kelurahan Sadar Hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong masyarakat cerdas hukum dalam menghadapi tantangan global. Pembinaan hukum dalam program tersebut dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga. Dalam kesempatan ini, Widodo juga memberikan penghargaan kepada kepala desa dan lurah yang berprestasi dalam Paralegal Justice Award dan meraih gelar Non-Litigation Peacemaker atau NLP. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hasanuddin, mengatakan bahwa momen ini menjadi salah satu kesempatan berharga bagi seluruh desa atau kelurahan sadar hukum untuk lebih meningkatkan komitmennya dalam mengajak masyarakat maupun aparat perangkat pemerintahan desa untuk patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya, akan terus dilakukan pembinaan dalam bentuk penyuluhan hukum, monitoring, serta evaluasi. Kepala BPHN, Widodo Eka Cahyana, memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan tema Quo Vadis Pembinaan Hukum Nasional pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Widodo menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Menurut Kepala BPHN, pembinaan hukum yang konkret perlu diwujudkan agar kepatuhan hukum menjadi budaya di masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui audit hukum yang diperlukan untuk merespon kebutuhan masyarakat dan mendukung supremasi hukum di Indonesia. Ia juga menjelaskan 2 area utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu kepatuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana menyatakan bahwa kuliah umum ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi hukum di Indonesia saat ini. Ia berharap melalui kuliah umum ini para peserta dapat berdiskusi dan menggali lebih dalam tentang dinamika pembinaan hukum di Indonesia. Keesokan harinya, Kepala BPHN melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Dalam pertemuan tersebut, Widodo menegaskan pentingnya penguatan kepatuhan hukum sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pembinaan hukum. Salah satu langkah yang diambil oleh BPHN adalah dengan mengimplementasikan audit hukum melalui auditor hukum yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola hukum yang lebih baik di badan hukum dan badan usaha.
Kepala BPHN menyatakan bahwa melalui rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum, peran auditor hukum akan diperkuat, sehingga mereka memiliki kewenangan lebih dalam menjalankan tugas audit hukum terhadap badan hukum serta badan usaha. Tidak hanya itu, Widodo juga memberikan arahan kepada para penyuluh hukum untuk terus berinovasi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah pembentukan kelompok kerja penyuluhan hukum yang mampu menjangkau masyarakat secara luas dan komprehensif. Melalui forum diskusi dengan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Bali dan mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan. Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik sebagai bagian dari upaya penyusunan rancangan undang-undang program legislasi nasional jangka menengah tahun 2025 sampai 2029. Kamis, 29 Agustus 2024 di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan guna memastikan kebutuhan hukum nasional dapat terpenuhi secara komprehensif. Kepala BPHN, Widodo Eka Cahyana, menegaskan pentingnya tahapan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dari berbagai pihak. Menurutnya, konsultasi publik adalah langkah penting dalam pemetaan kebutuhan hukum masyarakat serta untuk menyelaraskan pembangunan hukum di Indonesia. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, dalam laporannya menyampaikan bahwa konsep Prolegnas 2025 sampai 2029 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah residu Prolegnas 2020 sampai 2024, rekomendasi hasil evaluasi RUU, serta usulan dari Kementerian Pemrakarsa. Ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini terdapat 50 usulan RUU dari 12 kementerian yang akan melalui proses pendalaman dan seleksi oleh BPHN berdasarkan hasil konsultasi publik. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Eka Cahyana, melakukan kunjungan ke Desa Aan, Kelungkung, Bali pada Kamis 29 Agustus 2024 untuk mensurvei program kolaborasi pembinaan desa. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility PT Pegadaian yang bertujuan untuk mengembangkan potensi suatu desa dan UMKM. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Widodo untuk meninjau perkembangan Desa Aan yang telah berpredikat sebagai desa atau kelurahan sadar hukum, dan kepala desanya juga mendapatkan predikat Paralegal Justice Award pada tahun 2023. Widodo Eka Cahyana mengungkapkan bahwa secara esensi program desa atau kelurahan sadar hukum yang dijalankan BPHN diharapkan akan memberikan nilai khusus bagi suatu desa. Menurutnya, desa yang telah berpredikat desa atau kelurahan sadar hukum secara tidak langsung menunjukkan bahwa lingkungannya memiliki angka kriminalitas yang rendah dan masyarakatnya taat atau patuh kepada hukum. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan program kolaborasi pembinaan desa yang dijalankan oleh PT Pegadaian. Widodo menyoroti potensi dampak positif status desa atau kelurahan sadar hukum bagi desa, seperti pengembangan potensi wisata dan pembukaan lapangan kerja. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pegadaian atas program pembinaan yang dijalankan, seraya mengusulkan peningkatan sinergi antara BPHN dan Pegadaian dalam program-program mendatang. Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Lisa Noviana, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.